Lemes ini, Rek. Shalom semuanya. Selamat Natal. Oh, kayaknya masih ragu-ragu gitu ya. Oh, ini kan belum Natal 25 gitu ya. Gak apa-apa. Ya, kita ngerayain Natal bareng-bareng hari ini. Hari kelahiran Tuhan. Tuhan udah lahir buat setiap kita. Ini gimana kabarnya? Udah pada libur belum? Udah, yang sekolah udah, yang kuliah udah, yang kerja udah libur belum? Beli kok tersenyum-senyum gitu ya. Ya, kita akan mulai pada sore hari ini. Sebelumnya kita saling ngomong dong sama kanan kirinya, selamat hari Natal. Terus bilang juga gini, kamu kok keren banget hari ini gitu ya. Bilang sama kanan kirinya dong, kamu kok ganteng banget hari ini, kamu kok cantik banget hari ini. Ya, yuk kita akan mulai ibadah Natal pada malam hari ini. Sungguh ya Tuhan, ya Bapa yang sudah lahir buat setiap kita. Kita mau sama-sama memuji namanya, Tuhan Yesus yang luar biasa. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang dengan sehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita sama-sama pujikan Yesus Tuhan Yesus. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sungguh Tuhan, pada sore hari ini, kalau setiap kami anak-anak-Mu kami hadir di tempat ini, kami percaya Tuhan, Tuhan yang sudah tarik setiap kami Tuhan. Kami mau datang dengan segala sukacita kami, kami mau datang dengan segala ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena Tuhan Kau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Kau penasihat yang ajaib, Kau Allah yang perkasa, Kau Bapa kami yang kekal, Kau Raja damai, Kau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir. Biar Tuhan Kau yang beracara di tengah-tengah kami. Kalau sebentar kami mau memuji dan memuliakan Kau Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau bertepuk tangan, bahkan kami mau melompat-lompat demi nama
menyanyikan lagu Malam Kudus. Doa berikutnya saya serahkan kepada Andika. Baik teman-teman, saya ajak kita semua untuk kita merenungkan ya. Hari ini kita di 23 Desember ini kita rayakan Natal Youth. Apa sih? Apa yang kita ada di tempat ini ya? Kita kan harus tahu mengapa kita melakukan sesuatu, mengapa kok kita merayakan Natal ini. Jadi hari ini sama-sama ingat bahwa 2000 tahun yang lalu Sang Juru Selamat kita sudah hadir, lahir ya. Dia jadi manusia rela untuk menebus setiap dosa kita ya. Jadi saya ajak kita semua untuk sama-sama kita mau bangkit berdiri ya. Saya ajak kita semua dari kanan, kiri, yang depan sampai yang ke belakang, semua sampai yang ke belakang, yang di atas, semuanya ya. Kita sama-sama merenungkan, kita menyanyikan lagu ini sama-sama. Mari bisa singgalkan saya nyanyi ya. Semua dengan suara yang nyaring, lilin-lilin bisa diangkat, bisa dinyalakan teman-teman. Malam Kudus, sunyi senyap, malam dia, malam kudus, damailah datang terus di dunia yang hilang dalam gelap. Perjanjian
Saya tetap ingin teman-teman tetap lihat itu lilin-lilin yang lagi tangan teman-teman. Lilin itu tanda bahwa di tengah kegelapan bahkan satu terang lilin itu pun bisa menyinari sekitarnya, benar ya? Jadi Yesus lahir itu dia bagaikan lilin, teman-teman. Ya, dunia yang gelap banget. Tuhan udah nggak berbicara sama manusia udah beribu-ribu tahun. Kemudian lahirlah Yesus yang lahir dan dia kayak lilin itu yang menerangi dunia. Jadi hari ini ketika kita nyanyi malam kudus, kita merayakan Natal, satu hal yang pasti adalah Tuhan kepingin bahwa kalau Tuhan sudah pernah menjadi lilin terang untuk dunia, dia juga kepingin teman-teman semua hari ini yang sudah pegang lilin-lilin itu, kalian adalah terang-terang dunia dimanapun kalian berada. Amin. Kalau kalian terang dunia, kalau kalian adalah lilin, lilin itu tidak akan berguna, tidak akan menerangi jika hanya disimpan. Jadi kalian harus tampil keluar, kalian harus berani, ya, sama seperti lilin-lilin ini bisa menerangi orang-orang di sekitar kalian. Biarlah kiranya makna penyalaan lilin pada malam hari ini memberikan iman, keteguhan buat setiap kita untuk kita bisa menjadi lilin-lilin, menjadi terang-terang dimanapun kita berada. Amin. Silakan dimatikan teman-teman. Silakan duduk kembali teman-teman. Ya, biar kelahiran Tuhan membawa kita pengharapan yang baru. Sebab Dia Tuhan yang teramat baik dalam hidup kita. Biar kita terus mau izinkan Tuhan untuk bertata dalam hidup kita. Biar Tuhan yang terus menuntun setiap langkah kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan dan Raja
seringkali kita menjauh dari Tuhan. Seringkali kita lupa sama Tuhan. Tapi Dia Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dan pada hari ini, kalau kita merayakan Natal, kita mengingat kembali gimana kita yang hina ini, kita yang gak layak, kita yang gak pantas ini. Tuhan mau hadir dalam hidup setiap kita. Tuhan ingin memberikan terangnya dalam setiap hidup kita. Yesus, terima kasih Tuhan. Kita layak. Yesus, Tuhan. Sendiri yang berbicara untuk setiap kami. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biar semua pengurapan yang dari Tuhan tercurah melalui hamba-Mu untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap kita yang siap untuk terima firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk teman-teman, kasih Tuhan.
Shalom. Shalom bro. Ada berapa banyak yang ingin mendengarkan firman Tuhan? Wah, nggak banyak. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kenapa kita nggak kasih salam dulu teman-teman kita, kanan kiri kita, depan belakang kita, katakan Merry Christmas. Merry Christmas. Ayo kasih ke salam ke minimal 20 orang. Kalau nggak 20 orang, keluar dari bangkumu, kasih salam, katakan Merry Christmas. Ayo anak-anak muda, keluar dari bangkumu, katakan Merry Christmas. Sukacita Tuhan, sukacita Natal kiranya melingkupi setiap kita, kehangatannya melingkupi setiap kita. Yang cowok ke cewek, cewek ke cowok, ayo. Ayo. By the way, teman-teman, ini kita di gereja ya. Sorry ya, di gereja bukan kita bukan di tempat ibadah umat lain ya kok. Tapi kok yang cowok sendiri, yang cewek sendiri, ada safnya ya. Cowok sendiri, cewek sendiri. Ya. Kenapa nih kok begini? Emang begini biasanya? Ya, it's okay, gak apa-apa. Tapi udah kasih salam tadi? Cewek ke cowok sudah? Belum? Cewek ke cowok, cowok ke cewek kasih salam, ucapkan Merry Christmas. Ayo ke sana. Ayo yang senior-senior dibantu, dimulai dulu. Ayo yang lainnya mengikuti. Ayo yang sebelah sini, Koko Michael mana tadi ya? Koko Michael, ayo dibantu lagi teman-temannya, diarahkan. Jangan malu-malu. Yo guys. Ayo. Nah ini kayak kondangan ya. Kayak kondangan ya. Salaman muter ini ya. Oh, ada. Sorry ya, aku pakai masker ya teman-teman ya, soalnya agak flu teman-teman. Apakah tes oke. Apakah ada yang baru pertama kali hadir hari ini? Tidak ada ya? Atau ada yang baru 2 kali hadir? Ada yang 2 kali hadir itu? Benar, baru 2 kali hadir? Atau ada yang baru 1 bulan? Ada ya? Jadi sama-sama kita mau siapkan hati kita, kita mau baca sama-sama firman Tuhan. Tadi pujiannya udah luar biasa ya teman-teman ya. Teman-teman terberkati. Ada Koko Yongki ya? Koko Yongki ada di atas nggak? Nggak ada ya? Ada Koko Yongki, Koko Gerdi tadi ya. Ada Michael, luar biasa. Kenapa kita nggak kasih tepuk tangan buat teman-teman kita tadi yang jauh? Oke, nanti siapa lagi tadi? Hani sama siapa singer-singernya saya enggak? Vena sama Dinda. Oke ya. Oke, ya teman-teman, kita sama-sama buka Alkitab kita ya dalam Matius. Hari ini kita akan rayain Natal ya. Matius pertama, pasal yang pertama. Mas Siti bisa bantu saya ya. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-25. Saya akan bacakan ayat yang genap. Teman-teman sebaliknya akan bacakan ayat yang ganjil ya. Matius 18, Matius yang pertama ayat 18 sampai yang ke-25. Ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi.
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Amin. Jadi ini ternyata ceritanya ketika Yesus mau lahir, mau datang ke dunia, ternyata ada sedikit ini ya teman-teman. Kalau kita lihat, kita belajar hari ini dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Ya, kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Kita lihat bagaimana ternyata saat itu, saat Christmas 2000 tahun yang lalu, belum ada ya Christmas ya, baru-baru modern Kristen modern sih yang bilang Christmas ya. Saat saat ya baru-baru inilah, saat gereja-gereja Katolik dan lain-lain yang baru merayakan adanya Christmas. Nah, tapi teman-teman, ternyata ketika kelahiran Tuhan itu ternyata kalau aku boleh bilang ada satu skandal di situ. Ya, wah kok ngomong skandal nih, kok kita masih youth nih. Ya, tapi gini teman-teman, nanti jangan sampai pulang ke rumah kita tanyain sama orang tuamu, tadi firmannya apa? Wah, tadi bahas tentang skandal. Bukan ya, kita bukan tentang gosip ya. Tapi memang ada skandal di situ. Kalau teman-teman lihat, ada polemik sebenarnya di situ yang terjadi. Ya, ada polemik di situ yang terjadi. Ya, nanti kita lebih dalam lagi ya. Kenapa sih kok bisa bilang polemik? Jadi gini teman-teman, dalam kehidupan kita ini, setiap kita dalam kehidupan kita pasti berharap bahwa semua yang kita cita-citakan itu sesuai dengan harapan kita ya. Semua yang terjadi sesuai dengan harapan kita, benar. Biasanya nih, aku mau tanya nih, siapa yang di akhir tahun, ya, siapa yang di akhir tahun ini sudah menuliskan apa impian di tahun depan? Atau biasanya di awal tahun, siapa yang biasanya menuliskan impian apa yang akan kita lakukan di tahun depan? Boleh angkat tangan yang biasanya nulis resolusi biasanya. Ada yang nulis resolusi, misalnya nih, Andika, aku 2024 misalnya, kepingin berat badanku turun misalnya 10 kilo. Misalkan aku kepingin kuliah di luar kota. Nah, itu ada resolusi teman-teman. Ada yang punya harapan-harapan yang ditulis biasanya? Atau biasanya teman-teman yuk pengurus adik-adik yuk ini, teman-teman yuk diajak nulis nggak resolusinya apa tahun 2024? Ada ya? Tidak ada. Kalau tidak ada yang nulis nggak secara pribadi? Nah, kalau tidak ada, berarti saya usul untuk setiap kita nantinya kita akan tulis resolusi. Mungkin tidak di ibadah kali ini ya, kan kita masih ada ibadah-ibadah lagi ya. Tulis resolusi apa sih? Kita kepingin apa nih? Tujuan kita seperti apa? Tapi ada nggak sih teman-teman, punya nggak sih kadang-kadang impian atau cita-cita atau harapan? Harapannya seperti apa? Pasti punya ya. Kan nggak punya orang, kan nggak mungkin orang hidup tanpa harapan. Kalau orang hidup tanpa harapan kan kita kayak zombie ya. Ya. Jadi pasti setiap kita punya harapan, betul ya? Kalau sekolah harapannya ya kepingin cepat-cepat lulus, ya, kepingin nilainya bagus, naik kelas, masuk di universitas yang bagus, dapat beasiswa, kan itu harapan, betul ya? Tapi seringkali yang terjadi nggak seperti itu. Mungkin teman-teman kita yang bekerja, ada beberapa dari kita yang bekerja. Harapan kita adalah kerja, masuk kantor, dapat lingkungan yang enak, teman-temannya baik, ya, gajinya bagus. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Betul ya? Ada berapa banyak sih di antara kita yang merasa bahwa realita kita ini tidak sesuai dengan harapan. Misalnya, aku sih cita-citaku dapat pekerjaan yang enak, ya, ternyata pekerjaannya tidak enak. Ya. Ada berapa banyak teman-teman yang merasakan bahwa kok kayaknya hidupku ini tidak sesuai dengan harapan ya, atau pernah tidak sesuai dengan harapan. Ada berapa banyak yang merasakan bahwa hidupnya pernah tidak sesuai dengan harapan? Boleh angkat tangan? Atau semua sesuai dengan harapan terus? Pasti ada ya, sekali lagi ya. Ada berapa banyak di antara kita yang pernah merasakan tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Ada berapa banyak? Angkat tangan. Bisa jadi kita beli barang, lihat di TikTok Shop, bagus kita beli. Ternyata begitu kita beli, barangnya nyampe tidak sesuai dengan ekspektasi. Ada berapa banyak seperti itu? Nah, aku yakin setiap kita pasti pernah merasakan teman-teman yang namanya harapan kita tidak sesuai dengan ekspektasinya. Benar ya teman-teman ya? Nah, sama seperti kehidupannya Yusuf teman-teman. Dia punya tunangan namanya Maria.
namanya sudah tunangan, pasti ekspektasinya kan pasti menikah dong. Menikah, membangun rumah tangga dengan baik, betul ya? Kemudian baru punya anak. Siapa yang punya harapan, yang punya cita-cita aku mau punya anak dulu baru menikah? Kan kebalik ya teman-teman ya. Menikah dulu baru punya anak. Kenapa kok tadi aku bilang ini ada skandal loh ternyata loh? Karena gini teman-teman, ternyata si Maria ini dia belum jadi istrinya Yusuf. Di situ di ayat berapa tadi? Ayat yang ke-18 ya. Coba boleh dibaca ya, dibuka lagi tadi. Nah ya, 18 ya. Di sini dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Belum loh jadi suami istri, masih tunangan loh. Tiba-tiba Yusuf lihat bahwa Maria itu hamil. Nanti ya teman-teman ya, kenapa kok disebut skandal tadi ya? Hamil tiba-tiba. Kalau teman-teman di posisinya Yusuf, kira-kira gimana? Pacaran ini udah lama nih, 7 tahun, 8 tahun pacaran. Dari SMP sampai kuliah mau nikah, udah tunangan. Ya, kalau 8 tahun berarti dari SMP, SMA, kuliah ya misalnya ya. Sampai tunangan. Tiba-tiba pacarnya hamil. Tunangannya hamil. Gimana perasaannya Yusuf? Dia punya ekspektasi bahwa oh aku akan menikah dengan Maria, orang yang cantik ini, yang saya jaga, yang tak jaga kesuciannya, yang tidak tak apa-apain. Setelah itu aku akan menikah dan punya anak dari dia. Kok tiba-tiba orang yang tak jaga, yang tak cinta, ya, tak proteksi dengan baik, tiba-tiba dia hamil. Hancur pasti perasaannya, benar nggak? Coba bayangkan jadi Yusuf, ada nggak teman-teman? Kita belum lanjut ke ayat-ayat berikutnya saja ya. Pasti hancur dong, dia tahu. Ya, nah, kemudian saat kita mengalami satu masalah-masalah yang sulit, saat kita mengalami momen-momen yang tidak sesuai dengan harapan kita, sama seperti Yusuf, ada banyak hal pilihan-pilihan yang ada di depan kita. Banyak hal teman-teman. Tapi aku akan menunjukkan ada 2 hal saja pilihan kita. Kita mau mengikuti perasaan kita sendiri atau kita mau mengikuti Tuhan. Ya. Saat ada hal yang tidak sesuai dengan realita kita, sesuai dengan ekspektasi kita, sekali lagi ya, saat ada hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, akan ada pilihan di hadapan kita. Tuhan kasih kehendak kita bebas. Dia kepingin supaya teman-teman tetap percaya sama Tuhan atau teman-teman percaya sama perasaannya teman-teman. Ada 2 hal ya pilihannya ya, percaya sama Tuhan sama percaya sama perasaan kita sendiri. Saya ulangi ya teman-teman ya. Ketika kita mengalami masa-masa sulit, ada 2 pilihan. Ya, pilihannya adalah percaya pada perasaanmu atau percaya pada Tuhan. Bisa diulangi, tepuk kanan kirimu katakan percaya pada Tuhan atau percaya pada dirimu sendiri. Jangan ngantuk ya. Jadi ketika hal-hal sulit itu terjadi, hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita terjadi, sekali lagi ingat ada 2 pilihan. Percaya pada Tuhan atau percaya pada perasaanmu. Yang dunia ajarkan sama kita adalah, apalagi sekarang ya, follow your heart, ikuti kata hatimu, bener ya? Makanya ada kalau kita tahu sekarang apa sih istilahnya sih, healing, betul ya? Kita mau pergi, kita mau healing. Ya. Kamu mau kerja, kamu nggak cocok, ikuti kata hatimu, pergi keluar. Ya. Kamu merasa kamu nggak enak di rumah itu, kamu merasa dikekang, ikuti kata hatimu, jadilah anak. Gak usah sama orang tuamu, pergi aja sendiri, kamu bisa kerja sendiri. Ada orang-orang yang berpendapat seperti itu dan dunia hari-hari ini ajarkan itu teman-teman. Follow your heart, ikuti hatimu. Tapi ingat satu hal teman-teman, ada beberapa hal yang aku ingin kasih tahu kita ya. Ini teman-teman, hati tidak memberitahu kita kebenaran.
Sekali lagi ya, hati tidak memberitahu kita kebenaran. Ya, mereka hanya memberitahu kita apa yang kita inginkan. Jadi hati kita ini tidak memberitahu kebenaran, teman-teman. Hati itu hanya memberitahu apa yang kita inginkan. Ya. Kemudian hati kita tidak pernah didesain untuk diikuti. Hati kita ini tidak pernah didesain untuk diikuti, teman-teman. Hati kita didesain untuk dipimpin. Jadi kalau hari-hari ini dunia ajarkan bahwa follow your heart, ikuti hatimu, salah, teman-teman. Hati tidak didesain untuk diikuti. Hati didesain untuk apa tadi, teman-teman? Dipimpin. Jangan ngantuk ya. Nanti kalau ngantuk tambah lama nih khotbahnya. Ya. Jadi hati tidak didesain untuk diikuti, tapi hati didesain untuk dipimpin. Ya. Nah, hati kita tidak pernah dirancang untuk menjadi Allah yang kita percayai. Jadi hati kita bukanlah Allah yang kita percayai. Mereka dirancang untuk percaya kepada Tuhan melalui kesetiaan dan komitmen kita kepada firman-Nya. Jadi sekali lagi, yang terakhir adalah hati kita tidak dirancang sebagai Allahnya kita, ya. Tapi hati kita dirancang untuk percaya kepada Tuhan melalui kesetiaan dan komitmen kita kepadanya. Jadi hari-hari ini kalau teman-teman semua merasa bahwa teman-teman merasa dalam kondisi-kondisi yang sulit, yang tidak ideal. Mungkin hari-hari ini teman-teman merasa bahwa, oh, aku kok di keluarga kok kayaknya aku tidak dibutuhkan. Aku kok di keluarga kok selalu dikucilkan, kok kayaknya mamaku lebih sayang sama adik-adikku. Kok kayaknya aku di sekolah, kayaknya guru-guru juga nggak senang sama aku. Kok hari-hari ini mungkin setiap kita yang mungkin sudah menikah, kok kayaknya istriku udah dingin sama aku, udah nggak peduli sama aku. Di tempat kerja juga sama, kok kayaknya aku di tempat kerja juga kayaknya karirku stuck, nggak naik. Ada banyak hal yang nggak sesuai ekspektasi kita terjadi, dan dunia hari ini sekali lagi ajarkan untuk follow your heart. Untuk ikuti kata hatimu, hati-hati teman-teman. Hati kita tidak didesain untuk diikuti. Hati kita didesain untuk dipimpin. Amin teman-teman. Amin ya. Jadi hari ini teman-teman, tidak banyak tentang Yusuf yang dimuat dalam Alkitab. Salah satu yang banyak dimuat dalam Alkitab adalah kitab yang kita baca tadi ya, di dalam Matius 1 ayat 18-25. Hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Yusuf tentang kesetiaan dan komitmen di dalam Natal kita. Kalau kita belajar, kita akan tahu ya, biasanya Natal yang dibahas ya tentang kelahiran Tuhan. Benar. Ini adalah peristiwa di mana Yesus sebelum lahir, apa sih peristiwa yang terjadi dan apa yang kita akan belajar dari sini. Ya. Jadi kalau hari-hari ini sekali lagi, ketika kita menghadapi masa-masa sulit teman-teman, ketika kita menghadapi hal yang tidak sesuai dengan realita, ya, ketika dunia ngajarin kita untuk berkata ikuti kata hatimu, ingat satu hal, kalau nanti kalian pulang lupa dengan apa yang aku sampaikan, aku cuma ingin kalian ingat ini ya. Dunia ajarkan ikuti hatimu, tapi Tuhan ajarkan hati itu untuk dipimpin. Tuhan ajarkan untuk setia dan komitmen sama Tuhan. Itu aja sebenarnya yang dikhotbah hari ini. Jadi kalau kalian lupa, kalian nanti pulang, kalian jangan cuma pulang nanti tanya apa sih khotbahnya kok tentang skandal, mah jangan ya teman-teman ya. Nanti dimarahin, nanti ini gerejanya kok sesat ngajarin skandal ya. Bukan teman-teman. Tapi hari ini kita belajar tentang kesetiaan dan komitmen dari seorang yang bernama Yusuf. Ya, di tengah-tengah skandal yang terjadi yang melingkupi dia. Nah, apa yang kita pelajari yang pertama, nggak banyak teman-teman hari ini kita akan bahas. Ada 3 poin, dan poin yang pertama adalah kita percaya, kita memilih percaya kepada Tuhan. Ya, bisa ditepuk lagi kanan kirimu, katakan, pilih percaya kepada Tuhan. Pilih percaya kepada Tuhan. Ya. Jika kita melihat dari perspektifnya Yusuf, dari sudut pandangnya Yusuf, ada banyak alasan dong buat dia untuk tidak percaya sama Tuhan. Benar ya? Ada banyak hal dong yang bisa membuat dia kecewa sama Tuhan. Benar ya? Sekali lagi ya, Yusuf seorang yang sangat memproteksi Maria. Yusuf dari seorang keluarga yang taat, seorang Yahudi yang taat. Dia tahu apa hukumannya kalau dia melakukan hal-hal yang tidak senonoh sebelum pernikahan. Hukumannya adalah dilempari batu sampai mati. Ya, kalau yang berbuat zina ya. Dia jaga, tiba-tiba Maria hamil. Ya.
Kemudian dikasih tahu sama malaikat, dia itu kamu jangan ceraikan dia itu mengandung dari Roh Kudus kok. Tapi tetap bisa kecewa nggak sih? Tetap bisa kecewa. Kenapa Tuhan kamu kok pakai Maria Tuhan? Nggak pakai orang lain aja? Dia bisa-bisanya hamil sebelum aku yang menghamilinya, kan bisa ngomong gitu si Yusuf ya. Kan dia harusnya kan nikah sama aku. Bisa lah teman-teman. Ada berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini ketika kita merasa ada sesuatu yang tidak ideal, kita menjadi kecewa sama Tuhan apalagi. Kenapa Tuhan hari ini kok terjadi dalam hidupku ya? Kenapa ya kok sekolahku aku udah belajar mati-matian, itu temanku Michael nggak pernah belajar. Kenapa dia selalu ranking 1? Aku selalu ranking 2. Padahal nggak pernah belajar. Jangan-jangan dia dapat kunci jawaban dari guru. Akhirnya pikiran kita kemana-mana. Benar ya? Kenapa Tuhan aku udah bisnis, aku udah misalkan endorse sana sini, kok ternyata bisnisku kok tetap nggak laku? Terus kita jadi kecewa sama Tuhan. Sama seperti Yusuf teman-teman, banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya, terutama kita baca dalam Matius 1 ayat 18-25 ini, yang bisa membuat Yusuf itu untuk beralasan sama Tuhan, tidak setia sama Tuhan. Ya, jadi peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika Yesus mau lahir, inilah skandal yang terjadi. Ada hal yang terjadi. Ada alasan Yusuf itu untuk bisa keluar dari rencananya Tuhan. Dia bisa memilih, nanti ada dua pilihan ya, mengikuti kata hati, mengikuti perasaan kita sendiri, atau mengikuti Tuhan. Bayangin teman-teman, kalau Yusuf ini ternyata mengikuti kata hatinya sendiri, tidak mengikuti Tuhan. Bisa-bisa Yesus lahir tanpa punya bapak di dunia. Ya, karena kan Yusuf kan ayah angkatnya Yesus ya di dunia ya. Bisa-bisa Yesus lahir di dunia nggak ada bapaknya, Marianya janda. Ya, ditinggal sama si Yusuf, gitu ya. Nah hari ini teman-teman percaya kepada Tuhan lebih dari sekedar perasaan ya teman-teman ya. Jadi kita harus percaya sama Tuhan lebih daripada sekedar kita percaya sama perasaan kita teman-teman. Karena gini, kalau perasaan kita itu pasti gampang berubah. Benar ya? Sebentar pagi ini kita merasa senang, malam kita udah merasa sedih. Atau sebaliknya, pagi kita merasa sedih, malam kita udah senang lagi. Besoknya gitu lagi, besoknya rasanya hari ini terpuruk ya. Sorenya kita udah merasa kita udah seperti mendapatkan hadiah door prize yang luar biasa ya. Perasaan kita ini pasti gampang berubah-berubah. Benar ya? Pasti gampang berubah. Tapi teman-teman, Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin. Perasaan kita gampang berubah, tapi kalau Tuhan tidak pernah berubah. Jadi kesimpulannya, kalau perasaan kita gampang berubah dan Tuhan tidak pernah berubah, mana yang mau kalian ikuti? Mana yang mau kalian ikuti teman-teman? Yang keras teman-teman. Perasaanmu atau Tuhan? Jadi kalau hari-hari ini sekali lagi ya, kalau kamu mengalami hal-hal yang nggak mengenakan buat kamu, ya, kalau kamu mengalami hal-hal yang menurut kamu itu tidak baik dalam hidupmu, dan itu diizinkan Tuhan untuk terjadi dalam hidupmu, kamu ikut mana? Mau ikut perasaanmu atau kamu ikut Tuhan? Mau ikut Tuhan? Yakin? Meskipun tidak enak, mau ikut Tuhan? Dicatat ya Mbak Santi ya dan teman-teman ya. Mau ikut Tuhan apapun yang terjadi, setia apapun yang terjadi. Amin. Yang aminnya kenceng cuma suaranya Michael sama Cio ya di belakang. Ada Cio ya? Loh kan? Gak percaya kalian, saya tahu ada suaranya Cio ya, kenceng pada saya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, perasaan kita gampang berubah, Yesus tidak pernah berubah. Masa kalian mau percaya sama perasaanmu yang sebentar senang, sebentar sedih, sebentar sedih, sebentar senang. Hari ini diputus pacar, besok dapat pacar senang lagi, ya kan? Terus kamu percaya sama perasaanmu sendiri, kamu tidak mau bergantung sama Tuhan yang tidak pernah berubah. Cintanya sama kamu, yang dia mau turun ke dunia 2000 tahun yang lalu yang hari ini kita rayakan untuk nebus dosamu, dia tidak pernah berubah perasaannya satu detik pun sama kalian. Masa kalian tidak mau percaya sama Tuhan? Jadi kalau hari-hari ini, sekali lagi, kalau hari-hari ini
Ada peristiwa-peristiwa yang tidak enak yang terjadi dalam hidupmu. Percaya saja sama Tuhan, percaya sama prosesnya Tuhan, dan percaya bahwa gini teman-teman, di dalam, boleh dicari dari ayatnya ya, yang rancanganku bukan rancanganmu, ya. Gimana itu? Yeremia ya. Ada yang bisa bantu teman-teman? Mas Santi? Jadi firman-Tuhan mengatakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu, gitu ya. Coba cari dulu teman-teman, di mana ayatnya teman-teman. Yeremia 29 ayat 11, boleh Michael bacakan dengan keras. LCD boleh lihatin. Yeremia 29 ayat 11. Amin teman-teman. Yeremia 29 ayat 11 bisa kita baca sama-sama dengan suara yang kencang ya. Ya. Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab amin. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau hari ini boleh ada hal yang terjadi yang buruk kelihatannya, percaya teman-teman, percaya saja sama Tuhan. Rancangan yang baik yang Tuhan sediakan buat kalian, rancangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan buat kalian, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Karena apa? Karena Tuhan datang untuk memberikan kepadamu semua di sini, kepada saya, kepada teman-teman semua, hari depan yang penuh dengan harapan. Ini jadi Tuhan, teman-teman. Percaya sama Tuhan, percaya sama perasaanmu. Yakin ya? Percaya sama Tuhan ya. Tuhan bilang seperti ini loh. Dia kasih sama kita loh harapan, rancangan yang baik, damai sejahtera untuk kita semua. Amin. Jadi poin yang pertama yang kita belajar dari Yusuf adalah dia tetap percaya kepada Tuhan, bukan pada perasaannya sendiri. Kalau bawa-bawa perasaannya, kalau dia baper, dia tinggalin tuh Maria. Ya, dia tinggalin Maria. Kalau dia ngikutin hatinya, dia pasti tinggalin Maria. Dia mau jaga namanya. Betul ya teman-teman ya. Nah teman-teman, aku juga ingin kita baca dalam Yeremia 17 ayat 9. Boleh dibaca, dibukakan di LCD, Yeremia 17 ayat 9. Nah, ini teman-teman, karena segala sesuatu itu munculnya dari hati. Firman Tuhan katakan begini, betapa licinnya hati, lebih licin daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Lanjut ya. Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jadi dari hati, dari perasaan kita, dari hati kita muncul yang namanya yang tadi, pikiran jahat, gosipin orang, gibah, pembunuhan, akhirnya ya, persinahan, percabulan, pencurian, itu dari hati. Ya, teman-teman di sini udah tahu kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, mana yang mau kamu ikuti? Pertanyaan terakhir nih, percaya pada hatimu, perasaanmu, atau percaya sama Tuhan? Percaya sama Tuhan ya, teman-teman ya. Sama seperti Yusuf ya, percaya sama Tuhan. Nah yang kedua teman-teman, kita belajar dari Yusuf, memilih tetap setia di dalam masa yang sulit. Memilih tetap setia di dalam masa yang sulit. Bisa ulangi sama-sama dengan saya, tetap setia dalam masa sulit. Tadi yang pertama apa? Tetap percaya. Percaya meskipun tidak sesuai dengan harapan, kita tetap percaya bahwa Tuhan kasih kita rancangan yang damai sejahtera ya teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi kita tetap percaya, yang kedua tetap setia. Ya, setia dalam masa yang sulit. Ya. Boleh dibuka lagi tadi yang ayat yang 19 sampai 23. Ya. Kita lihat nih bagaimana Yusuf ya. Ayat yang 19 sampai 23.
Matius 1 ayat 19 sampai 23. Nah, ini ya teman-teman ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi dia sudah bermaksud untuk menceraikan tadi. Kalau dia ngikutin hatinya. Padahal di situ dikatakan bahwa Yusuf seorang yang tulus hati, tapi dia sudah punya niat, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kenapa kok dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam? Karena Yusuf sangat mencintai Maria. Dia tidak ingin Maria itu malu, dapat aib, kemudian dibunuh berdasarkan hukum Yahudi. Karena kan bukan Yusuf yang menghamili Maria, gitu ya. Jadi dia berniat untuk menceraikan diam-diam, menjaga si Maria juga. Ya. Lanjut ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi teman-teman, sekali lagi dikatakan bahwa Yusuf adalah orang yang tulus hatinya, ya, dan dia itu selalu melakukan hal-hal yang benar dan taat terhadap hukum Taurat, teman-teman. Jadi Yusuf itu seorang yang tulus hati, dia mau melakukan sesuai dengan hukum Taurat, dan yang terjadi dalam keluarganya tidak sesuai dengan Taurat yang diajarkan. Benar ya? Tiba-tiba calon istrinya hamil, gimana dong? Tidak sesuai dong. Ya. Gimana caranya? Yusuf bisa bayangin nggak teman-teman? Ketika istrinya hamil, perutnya makin gede, pasti diomongin orang dong. Kan setelah ini kan Yusuf pasti menikah, dia pasti diomongin orang loh. Yusuf baru nikah bulan, misalkan bulan Mei, kok Yesus sudah lahir bulan Desember? Kok perutnya Maria udah gede? Masih diomongin orang. Bener ya? Ini yang dinamakan tadi, kenapa kok namanya jadi skandal, ya, ada skandal tadi ya. Gimana dong caranya Yusuf waktu itu? Panas nggak tuh kupingnya tuh, kanan kiri ngomongin dia? Pasti dong teman-teman, apalagi orang-orang Israel, bangsa Yahudi, pasti ngomongin mereka dong, kemana mereka ada pasti mereka diomongin. Cuma nggak diceritain di Alkitab kalau bangsa itu gibahin mereka, nggak diomongin di Alkitab. Tapi teman-teman bayangin bagaimana perasaannya Yusuf ketika dia menerima instruksi dari malaikat Tuhan, dan bagaimana dia menghadapi cercaan dan makian, pandangan-pandangan miring dari orang-orang yang di sekitarnya. Tapi teman-teman, hal kedua yang kita pelajari adalah Yusuf tetap setia di masa-masa yang sulit. Amin. Ya. Yang pertama tadi apa teman-teman? Tetap percaya meskipun harapan tidak sesuai dengan realita. Yang kedua, tetap setia di dalam masa-masa yang sulit. Bayangin nih, sekali lagi ya, kalau Yusuf tidak setia, tidak akan terjadi pengenapan firman Tuhan, teman-teman. Coba kita lihat ya dalam Mika 5 ayat 2. Mika 5 ayat 2 ada. Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang kecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 2 ini jauh, teman-teman. Ini di Alkitab di Perjanjian Lama atau baru? Di Perjanjian Lama atau baru? Perjanjian Lama ya Mika ya. Jadi kalau Mika ini di Perjanjian Lama, artinya kitab ini ditulis jauh sebelum Yesus lahir, sudah ada nubuat seperti ini. Hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Siapa dia? Ya si Yusuf ini loh. Ya, akan lahir daripadamu bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak dahulu kala. Makanya waktu kita baca di dalam Matius yang pertama tadi dikatakan, hei Yusuf anak Daud. Bayangin kalau Yusuf nggak setia, tidak terjadi dong nubuatan ini.
Palsu dong berarti Alkitab kita. Kalau Yusuf tidak setia. Jelas ya teman-teman ya. Nah, terkadang teman-teman lebih gampang buat kita setia saat kondisi enak buat kita, benar ya? Dapat berkat, ya. Kehidupan sekolah baik-baik aja, tidak ada bertengkar sama sekali sama pacar, ya. Tidak ada bertengkar sama suami atau istri, enak banget hidup kita, sehingga kita bisa gampang setia sama Tuhan. Tapi sebaliknya saat kondisinya berubah 180 derajat dan membuat kita hidupnya sulit, nah apakah pertanyaannya kita tetap akan setia sama Tuhan? Apa kita malah balik menyalahkan Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Kok ini terjadi dalam hidupku Tuhan? Itu temanku itu gak pernah ke gereja. Kenapa kok lebih enak dari aku yang ke gereja? Ada berapa banyak yang seperti itu ketika kita mengalami masa-masa sulit. Sama teman-teman, Yusuf juga sama. Hari ini kita belajar ya dari Yusuf. Yang kedua adalah dia tetap setia di masa-masa sulitnya. Jadi hari ini di Natal malam hari ini teman-teman di perayaan kita belajar yang kedua adalah yuk tetap setia di masa-masa sulit kita di dalam kita. Kalau kita hari-hari ini merasa sulit apapun itu, tetap setia teman-teman sama Tuhan. Tuhan kepingin kita tetap komit sama Tuhan. Dia nggak lihat seberapa lama kita pelayanan di gereja, dia nggak lihat seberapa lama kita sudah jadi orang Kristen, dia nggak lihat itu. Yang dia lihat adalah bagaimana kesetiaan kita sama Tuhan. Belum tentu aku yang sudah lebih lama dari teman-teman ikut Tuhan, karena secara umur aku lebih tua ya, atau mungkin Civena atau Mbak Santi mungkin sudah lama, jauh malah lebih aku udah melayani Tuhan di tempat ini. Belum tentu aku lebih setia. Bisa jadi teman-teman yang baru 1 tahun, 2 tahun, teman-teman yang lebih setia. Ya. Jadi kesetiaan bukan dilihat dari seberapa lama kita ikutan, belum tentu teman-teman. Ya memang iya sih kesetiaan ke gereja itu, tapi kesetiaan kita percaya tadi sama Tuhan itu loh, tidak dilihat dari seberapa lama kita datang ke gereja. Amin teman-teman. Amin ya. Nah yang terakhir teman-teman, kita nggak panjang. Yang terakhir, yang ketiga. Nah saat kita udah belajar untuk percaya, yang kedua kita belajar untuk setia, yang ketiga kita belajar untuk menaati rencana Tuhan, belajar untuk taat. Ya, bisa sama-sama katakan sama saya, belajar untuk taat. Belum semua, belajar untuk taat. Yang pertama tadi apa? Percaya. Yang kedua, yang ketiga, jadi pulang ke rumah bawa sesuatu ya. Amin. Percaya, setia, taat. Mau taat teman-teman? Amin. Kita lanjutkan ya, kita lihat lagi ya ayatnya ya. Ayat yang ke-24 tadi. Kita lihat bagaimana responnya Yusuf. Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Belajar apa teman-teman? Belajar apa yang ketiga? Belajar taat. Teman-teman, kalau misalkan ayat Alkitabnya berkata sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf membantah malaikat itu dan pergi meninggalkan Maria. Bisa jadi tidak? Bisa dong. Dan kemudian Yesus lahir tanpa seorang bapak di dunia. Bisa jadi dong. Belok ceritanya ya. Dan kemudian Mika 5 ayat 2 tadi tidak tergenapi. Gitu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman, Matius 1 ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, dia tidak tunggu lama, tidak banyak debat, tidak banyak argumen, tidak tanya A dan B dan C, alasannya apa Tuhan, kenapa kok Maria yang dipilih, kenapa bukan orang lain. Kalau memang dari Roh Kudus bisa nggak Tuhan, kalau itu diambil dulu, nanti aku nikah dulu baru Tuhan kasih lagi, bisa nggak teman-teman? Bisa dong. Ya, kalau dia mau argumen seperti itu teman-teman. Tapi sekali lagi hari ini kita belajar bagaimana Yusuf taat, dia patuh, tidak bantah-bantahan. Jadi hari ini kita belajar dari Yusuf, yuk taat, patuh, tidak usah bantah-bantahan. Ya. Jadi kalau hari-hari ini kalian melayani Tuhan di tempat ini, kalian di rumah sebagai anak, kalian di sekolah ada guru kalian di tempat kerja ada atasan kalian,
belajarlah patuh kepada orang-orang yang ada di atas kalian. Amin. Belajar patuh sama orang-orang yang ada di atas kalian, sekali lagi. Baik itu guru kalian, orang tua kalian, baik itu gembala kalian di tempat ini, baik itu Mbak Santi sebagai ketua youth, baik itu pemimpin kelompok sel. Ada berapa banyak ikut komsel di tempat ini? Boleh angkat tangan? Yang ikut komsel? Yang ikut komsel? Nah, yang belum ikut komsel, yang belum tahu itu komsel itu apa, yang belum tahu komsel itu apa, boleh? Ada yang nggak tahu? Kalau belum tahu komsel itu apa, ikut aja dulu. Oke? Hashtag kita ya Michael ya tahun depan ya. Belum tahu komsel itu apa, ikut aja dulu. Amin. Teman-teman. Jadi hari ini sekali lagi teman-teman, poin yang ketiga, belajar patuh. Gak usah banyak bantah-bantahan teman-teman. Kayak Yusuf itu udah lihat tuh. Bangun tidur, Yusuf langsung berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Karena kan di malaikatnya ngomong ya, gak usah ragu, gak usah takut, ambil aja Maria sebagai istrimu. Yusuf langsung lakukan. Terus gimana aku supaya aku tahu Tuhan kasih perintah apa sama aku? Ya gak mungkin dong Tuhan tiba-tiba manggil kamu sendiri, kan kamu takut pasti. Ya pasti akan melewati orang tuamu, pasti akan melalui gurumu, melalui pemimpinmu di gereja, melalui atasanmu di kantor. Bisa jadi mereka orang-orang yang dipakai Tuhan. Ya, bisa juga melalui diri teman-teman sendiri, melalui pembacaan firman Tuhan. Teman-teman diingatkan juga. Belajar patuh, belajar taat sama Tuhan teman-teman. Ya, nah ketaatan Yusuf bisa kita temukan kembali bahkan setelah Herodes. Kan di situ kan ada Raja Herodes ya, Raja Herodes yang kemudian memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki. Ingat ya ceritanya ya. Jadi ketika Yesus itu lahir, Herodes dengar bahwa ada raja nanti yang akan gede. Dia kemudian Herodes memerintahkan bunuh semua anak laki-laki karena dia takut. Ya. Nah setelah itu tidak lama Herodes meninggal teman-teman. Ya. Kemudian Yusuf disuruh Tuhan untuk membawa Yesus kembali ke Israel. Karena waktu itu gini, mereka itu pergi ya, lari ya dari Israel ya, karena takut dibunuh ya. Nah kemudian kita sama-sama melihat dalam Matius 2 ayat 18, Matius 2 ayat 19 sampai 21. Matius 2 ayat 19 sampai 21. Nah, ya teman-teman, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi lagi di Mesir katanya. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. 21. Lihat ya teman-teman. Lalu Yusuf pun bangunlah. Kemudian tanpa membantah diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. 22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya ia takut ke sana kami nasihati dalam mimpi pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Jadi kita lihat lagi teman-teman bagaimana ketika Yusuf diperintahkan oleh Tuhan, dia langsung jalan lagi. Tidak bantah-bantah. Jadi hari ini teman-teman, grup, apapun kondisi kalian, apapun status kalian, entah kalian pelajar, mahasiswa, entah kalian sekarang kuliah atau kalian kerja, ya, ingat belajar untuk taat sama Tuhan sama seperti Yusuf yang kita pelajari hari ini. Kalau kalian merasa hidup kalian sulit, lihat ada Yusuf yang juga mengalami masa-masa yang tidak enak, teman-teman. Sebelum nikah istrinya udah hamil dulu, udah gitu anaknya lahir dia masih dikejar-kejar orang, anaknya mau dibunuh ya. Setelah itu dia masih harus lari lagi ke Mesir dan kemudian balik lagi ke Israel. Ini kan satu perjalanan yang capek ya teman-teman. Tapi dia patuh, dia taat untuk melakukan semua itu. Jadi hari ini apapun yang terjadi dalam hidupmu, belajar untuk patuh, belajar untuk taat, ya, belajar teman-teman. Amin teman-teman. Ada di kapo ini hari ini ya. Yang pertama kita belajar Yusuf, belajar untuk percaya. Percaya apa? Percaya saat harapan tidak sesuai dengan realita, percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan apa percaya sama perasaanmu? Percaya sama Tuhan. Yang kedua, belajar untuk setia meskipun situasinya sulit.
Dan yang terakhir kita belajar untuk taat dan patuh. Amin teman-teman. Mari kita mau tutup Alkitab kita. Kita sama-sama mau bersatu dalam doa. Mungkin aku ingin ajak kita semua untuk angkat satu lagu dulu. Michael boleh bantu. Teman-teman pemain musik ada. PL Singer boleh bantu Hadi. Teman-teman diberkati Tuhan, diberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Dan aku berdoa bahwa firman Tuhan menjadi rema buat setiap kita, dan bukan cuma jadi rema, tapi kita semua jadi pelaku-pelaku firman Tuhan.